semuanya hari ini? Baik, sehat, semangat. Terima kasih. Sudah makan semua tadi? Sudah. Ini sudah apa? Ada. Oke. Semuanya hadir? Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita berdoa. Satu orang. Oke. Sebentar gantian ya. Oke, kita siapkan sedang bagaimana? Oke, silakan. Bapak Ibu dan Ibu kami. Di atas bumi dalam surga, berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kami, dan jangan masukkan kami ke dalam bahaya, tetapi bebaskan kami dari jahat kami. Semuanya hadir tadi? Oke, karena saya lihat kalian mukanya ngantuk-ngantuk dong, betul tidak? Nah, kita explain dulu, kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Saya minta 2 orang maju ke depan. Oke, 1. Ya. Ayo maju. Oke. Nyanyi lagu apa ya? 17 anak Indonesia hebat. Semuanya berdiri dulu. Oke. 1, 2, 3. Pada 7 kebiasaan, anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, berdiri ibadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Ayo semuanya baca sama-sama. Keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Oke. Ini video apa? Goyang apa nih? Goyang apa? Kalian sering goyang begini dia? Ini di aplikasi apa? TikTok ya, sering ya? Oke, sekarang kalian lihat ini. Ini video apa? Halo. Video apa? Main apa? Permainan tradisional. Terutama untuk siapa namanya? Ini permainan tradisional. Mana raya itu? Sandu alu atau? Oke. Atau randu alu. Itu dalam bahasa Manggarai. Nah, anak-anak, nama kampung di sini apa? Di Glogorono itu ada tradisi atau tidak? Ada biasa. Apa? Contohnya apa? Ada yang pernah ikut caci? Atau pernah nonton caci? Ya, caci itu adalah tradisi adat Manggarai ya. Khususnya Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Manggarai Tengah. Sekarang di Manggarai apa? Manggarai Barat. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita punya tujuan pembelajaran atau kita punya misi hari ini yang harus kita selesaikan hari ini ya, yaitu baca sama-sama. Oke. Nah, pernah lihat ini? Kalian sering apa toh? Sering joget TikTok toh? Dibandingkan bermain ini toh? Sering bermain ini tidak toh? Tidak toh? Ya, itu adalah suatu permasalahan yang kita hadapi sekarang. Kenapa kalian tuh lebih suka bermain TikTok dibanding bermain tradisional atau tarian? Kalian baru rumah tarian lebih sering nonton TikTok atau nonton tarian? TikTok toh? Karena apa? Bagus toh? Betul tidak? Betul. Oke. Nah, apa itu kalimat lokal? Ada yang tahu gambar ini gambar apa? Pernah lihat? Pernah mengikuti? Belum ya? Ini adalah gambar orang yang tapakolo. Tapakolo itu di Manggarai Timur atau di Manggarai. Itu di sini ada nasi dalamnya, tapi dibakar.
Nanti kamu nonton ya. Oke, kita lihat dulu. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Nah, kearifan lokal ini anak-anak lahir dari pemikiran masyarakat. Anak-anak kearifan lokal ini atau tata kelola ini lahir dari pemikiran masyarakat. Di sini kan ada dua golo tuh, ada tidak? Orang tua itu mereka berkumpul terus kerunding, terus lahirlah kearifan lokal tadi. Terus diwariskan dari turun temurun dari nenek moyangnya kita toh, terus ke papa kita, terus ke kita toh. Kita kan jadi bapak dan mama nanti, jadi orang tua. Kita wariskan lagi ke anak-anak. Nah, oleh karena itu setiap DOITB, setiap daerah kita itu memiliki kearifan atau memiliki tradisi yang berbeda-beda. Contohnya di sini kan ada caci dong. Terus kalau kami di Makassar Timur itu adanya tapa kolo ini. Pernah lihat? Pernah mengikuti penting, acara penting? Pernah. Itu juga tradisi Manggarai. Oke. Nah, ada pun ciri-ciri kearifan lokal. Kearifan lokal tadi ada ciri-ciri lagi. Ya, ini apa? Kalian caci dong? Oke, semuanya proyek itu tadi. Ciri-ciri yang pertama itu mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Tadi kan ada TikTok, apalagi Facebook, WA, Instagram, lain-lain. Tapi kearifan lokal itu mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Oke, contohnya ini. Ini rumah apa? Rumah adat Kerai Ponian. Ada yang pernah ke Todong? Pernah lihat rumah ini di Todong seperti ini? Ada? Ke Barbo, ada yang pernah ke Barbo? Belum pernah ya? Oke, ini contohnya. Di Barbo anak-anak itu rumahnya itu dia punya atap tuh pakai hijau. Kan sekarang kita pakai seng toh, tapi di sana kita pakai hijau. Itu tuh mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Yang rumahnya pakai seng, tapi dia masih pakai hijau toh. Oke, yang kedua mengakomodasi budaya luar. Nah, kita punya kearifan lokal itu apa juga ya? Akomodasi tingkat, pilih juga, ambil juga budaya luar. Tapi tingkat, saring dulu mana yang baik, mana yang buruk. Contohnya gini, kita dalam berpakaian itu bule-bule kan pakaian tidak sopan toh, menurut kita toh. Atau pernah lihat bule berpakaian tidak sopan? Pernah toh? Itu kita punya budaya tidak seperti itu ya. Kita jangan ikut mereka toh, harusnya. Oke. Yang ketiga memberi arah perkembangan budaya. Ada yang pernah lihat ini sawah? Namanya loto. Oke. Bentuk begini itu supaya pembagian dulu kita punya nenek moyang yang di loto itu supaya adil ya. Pernah lihat deh? Supaya adil dan tidak baku bertarung atau tidak baku kesian deh. Oke, ini gambar apa tadi? Caci. Ini acara apa? Acara penting dong. Pernah lihat? Ini rokok molas koco itu ambil apa kayu di lereng dulu supaya buat rumah adat itu yang di rumah. Berbeda pas sekali. Tentang siapa namanya? Tentang tujuan dulu. Oke. Ada lokal anak-anak mempunyai fungsi juga dan manfaat. Yang pertama pelestarian dan konservasi sumber daya alam. Ada yang pernah lihat hutan lindung? Hutan lindung, hutan yang besar sekali, yang tidak sembarang apakah kita tebang pohonnya. Pernah lihat? Di situ kan ada larangan kalau tidak sembarangan. Kalau gini, kalau tidak ada larangan itu hutan kan, kita babat sembarang satu, potong-potong sembarang. Kalau ada larangan berarti hutan itu juga masih apa tuh, masih terjaga gitu, tidak hancur toh. Betul atau tidak? Betul, karena yang itu pengembangan sumber daya manusia. Apa? Dia besok ya juga ada orang tua yang latih anaknya supaya dia bisa tenung toh. Ada orang tua yang bisa tenung di sini. Bisa tenung toh. Oke, nanti dia bisa mewariskan ke anaknya supaya bisa tenung dan dia bisa menghasilkan uang dari tenun itu toh, bisa jual toh. Ya betul sekali. Nah, bermakna etika dan moral. Nah, kearifan lokal juga mempunyai manfaat yang bermanfaat etika dan moral. Ada yang pernah kembang gendang? Pernah. Di situ kan pintu bal gendang itu besar atau kecil? Kecil. Kenapa kecil? Ada yang tahu? Oke, supaya anak-anak tahu ini sebagai wawasan buat anak-anak ya. Kenapa kecil? Supaya kalau kita masuk pemanggilan itu harus tunduk ya.
tunduk semua. Di situ tidak ada namanya kalau kita duduk dalam rumah gendang tuh, tidak ada namanya lagi kepala desa, tidak ada namanya guru atau bingga, namanya RT. Tetapi dalam rumah gendang itu semuanya sama ya, tidak ada derajat ya, tidak ada bingga. Kalau lebih kaya, saya lebih miskin, tidak ada. Di situ kalau dalam rumah gendang atau pernian kita semua itu sama ya, sama derajatnya tuh, harusnya begitu. Nah sekarang contoh keadaan luka. Ini ada apa nih tadi? Saksi. Ada yang pernah lihat angka dapur kebanyakan orang juga? Pernah toh? Ada yang pernah, ada yang tidak toh? Tapi mereka ini kerjasama ya. Ini nilai yang dicerminkan bersama ini. Tapi kalau banyak ya contohnya. Di sini juga ada contohnya. Ini buat bakti. Nah sekarang bagaimana? Kan kita lebih suka TikTok tuh. Bagaimana cara kita jaga? Ini pakai adat apa? Manggarai toh. Cantik tidak? Cantik. Kalau kita perempuan, kalau kita pakai baju adat Manggarai, kita terlihat cantik dan ganteng-ganteng. Nah, bagaimana cara kita menjaga budaya Manggarai? Yang pertama menggunakan bahasa daerah. Jangan di sini pakai bahasa daerah apa? Manggarai Barat toh. Jangan pernah malu ya. Kalau kalian keluar jangan pernah malu pakai bahasa daerahnya kita ya. Jangan pernah malu ya. Yang kedua mempromosi kekayaan budaya. Jangan pernah malu kita dari mana, suku apa, kita bunda. Kita tunjukkan identitas kita. Yang ketiga mengikuti kegiatan budaya. Contohnya, kalau ada caci harus ikut deh, harus nonton ya. Semuanya suka nonton caci dong? Suka. Ya? Oke, mantap sekali. Nanti harus bisa caci juga kayak bapak ya. Sudah kita kuis boleh? Oke, ini pertanyaannya. Kearifan lokal adalah yaitu kebiasaan modern, B. Nilai budaya masyarakat, C. Teknologi baru, D. Permainan anak. Apa? B. Apakah benar? Kita lihat bersama-sama ya. Jawabannya B. Tentang. Oke, yang ketiga. Salah satu cara melestarikan budaya adalah melupakan budaya, mengikuti budaya luar saja, menjaga dan mengikuti tradisi. Yang keempat tidak peduli. Apa jawabannya? C. Kita lihat bersama-sama ya. Oke, benar. Oke. Nah, anak-anak, sebelum Bapak membaca kesimpulan, di sini ada lembar kerja. Nanti kalian kerja di rumah ya. Nanti ini ada berapa kelompok? Ada 4 saja ya. Oke, nanti ini namanya siapa? Yona. Oke, Yona jadi ketua kelompok. Nanti CG ke rumahnya Yona pulang sekolah. Kalian harus kerja kelompok sama-sama ya. Oke, ini kelompok 2. Namanya siapa? Nera. Jadi ketua kelompok ya. Oke. Ini namanya siapa? Ya, Siva. Oke, jadi ketua kelompok ya, kelompok 3 ya. Oke, yang ini ganteng namanya siapa? Ya, Ken. Oke, jadi ketua kelompok 4 ya. Oke. Nah, nanti sama-sama ya. Nanti saya percayakan kau harus bisa ya. Nanti Pak cek di rumah ya. Bisa toh? Bisa? Oke. Bisa. Nanti Pak bimbing ya. Oke. Nah, anak-anak, nanti setelah kalian kerja di rumah masing-masingnya, setiap kelompok nanti minggu depan lanjut presentasi ya. Mau tidak? Mau. Oke, harus mau. Tidak ada yang tidak mau. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, karena kita untuk waktu juga karena kalian lapar tidak? Lapar toh? Oke, karena lapar, maka sambil kita sama-sama membaca kesimpulannya tentang pembelajaran kita hari ini. Ini kesimpulannya. Oke. Ya, baca yang pertama ya. Kearifan lokal adalah nilai budaya yang dimiliki masyarakat, terutama kita nih berada di Manggarai Barat, berarti yang dimiliki masyarakat Manggarai Barat. Yang kedua, yang ketiga, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini saja. Pak ingin menginformasikan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya itu tentang kekayaan budaya Indonesia, atau lebih tepatnya kita akan belajar tentang apa saja yang ada di Manggarai atau kekayaan yang ada di Manggarai Barat tepatnya. Nah, anak-anak, pulang nanti jangan lupa kerjakan itu ya. Kerja kelompok itu, dan jangan lupa berdoa, makan, tidur, istirahat yang cukup ya, dan jangan lupa belajar juga.
untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, maka kita akhiri dengan doa. Maka Pak sendiri yang angkat doa ya? Atau ada yang mau? Oke, silakan. Oke, silakan. Semuanya siapkan hati dan sikap mata untuk keluar. Oke. Bapa bukan untuk Selamat buat sahabat selalu, terjawab yang terindah dan terjawab Yesus.